Jadi ditunda. ASN-nya itu akan dipindahkan bulan September. Nah, kan butuh orang untuk menghadiri upacara. Jadi kemungkinan ada ratusan atau mungkin ribuan ASN dari Jakarta itu akan diterbangkan ke Balikpapan, lalu kemudian nginap di hotel-hotel untuk mengikuti upacara tanggal 17 Agustus 2024. Seluruh kementerian udah di situ ininya, kementerian Belum ada. Baru 4 kantor Kemenko. Jadi Menko-nya baru dibangun, kantor Menko-nya, kantor menterinya. Nanti kantor-kantor menterinya di bawah itu mungkin saya nggak tahu gimana caranya ya. Tapi dari progres yang saya ikuti ya hampir tiap hari belum ada kantor-kantor kementerian khusus gitu yang dibangun. Jadi sebelum ngomongin soal peta tantangan Jakarta, kita spill dulu soal Zulfikar ini adalah seorang yang mengamati IKN. Oh, Mengamati IKN. Tapi perdebatannya kita tidak lagi memperdebatkan lebih baik membangun 14 atau 40 kota lain dengan dana seperti yang ada di IKN. Karena itu akan justru membangun pertumbuhan dan pemerataan jauh lebih cepat. Tidak itu. Tapi apa yang terjadi pada IKN pada hari ini? Karena kita sibuk sendiri, kita nggak pernah petain. Mungkin Zul bisa cerita dulu di situ sebelum peta Jakarta nih. Ya. Cerita sih apa sih hal mutakhir yang ada di IKN? Iya, terima kasih Mas Pak Yusuf. Jadi kebetulan memang selama 5 tahun terakhir ini saya melakukan penelitian tentang perkotaan di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Khususnya tentunya Indonesia. Spesifik beberapa negara yang udah di Malaysia, lalu kemudian Filipina sama Thailand. Jadi Bangkok, Manila, KL dan Jakarta. Dan ini saya bandingkan satu sama lain gitu. Nah, terkait dengan IKN, saya memang sudah melakukan penelitian ketika undang-undang IKN itu diluncurkan tahun 2022 awal. Ya, jadi di situ saya mulai riset tentang IKN. Jadi saya ikuti dari awal sampai sekarang. Nah, progres yang terakhir itu adalah bahwa IKN itu sudah akan menghabiskan total biaya sekitar 92 triliun. Nah, 92 triliun ini adalah duit yang 100% dari APBN, ya. Dan ini merupakan 20% dari estimasi total biaya IKN sebesar 466 triliun. Dari 90 ini budget atau sudah ada yang dikeluarkan dari Udah mau habis. Sudah mau dihabiskan? Sudah mau habis. Dana yang berasal dari APBN, Ya. 90 triliun ini udah habis. Jadi ya itu dipakai untuk membangun istana presiden, lalu kemudian 4 kantor kementerian koordinator, lalu gedung BI, lalu kemudian rumah susun sekitar 47 tower, ya, untuk ASN dan TNI, dan beberapa sarana-sarana yang dasar seperti misalnya jalan tol dan sebagainya gitu. Untuk biaya pembangunan istana sendiri itu menghabiskan sekitar 2 triliun. Istana? Ya, hampir 2 triliun. Kemudian rumah menteri, satu rumah menteri itu sekitar 14 miliar. Ada 34 miliar. Ada 34 unit yang dibangun. Dan itu salah besar. Karena kabinet Prabowo lebih dari 34. Jadi kemungkinan mereka nambah. Dan itu nggak ada dalam perencanaan. Nah, iya betul. Berarti kalau nanti menterinya Ya. lebih dari 34, berarti tidak ada kemungkinan tidak tinggal di IKN. Kemungkinan besar. Semua atau yang 6? Ya mungkin Tinggal juga di apartemen, ya. bukan lagi di rumah menteri. Tapi kita udah mendengar kabar kalau Pak Prabowo sendiri agak enggan untuk pindah ke IKN. ini menarik. Dan sebenarnya saya sih maklum sekali kalau misalnya Pak Prabowo enggan untuk pindah. Kenapa? Karena IKN tidak akan mampu berfungsi penuh sampai sekitar mungkin 5-10 tahun ke depan. Tahun ini ketika selesai, ketika 92 triliun itu sudah habis, selesai. berfungsi 10% pun sebagai kota itu udah bagus. Ya kan? Alasan? Karena masih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Yang itu semua butuh biaya. Ya. Bahkan untuk listrik untuk rumah susun pun belum masuk. Mari kita periksa satu-satu. Contoh, diperlukan ASN. Ya. Jumlah ASN kita Ada sekitar 3 atau 4 juta ya 3 untuk atau 4 pemerintah juta. pusat ya. Untuk pemerintah pusat aja. Ya. Yang dibangun apartemennya
Itu hanya untuk 40.000. 40.000. 40.000. 40.000 jadi baru 10% bos. Iya. Kalau 4 juta. Berapa tower? 40.000 unit ya, 40.000 unit. 40.000 unit. Ya, kalau soalnya akan ada 47 Berapa tower nih? 47 tower. 47 tower. Ya. 40.000 berarti satu tower 1.000 lah ya. Ya, sekitar. Dan satu unit itu disarankan akan diisi oleh 3 ASN yang belum menikah. jadi mereka akan memprioritaskan ASN yang belum menikah untuk dipindahkan sana. Ya kalau ASN belum menikah berarti ASN yang belum mempunyai jabatan struktural. Bisa jadi. Biasanya udah menikah Nah, semua. iya. Nah, sisanya akan tetap berada di Jakarta. Jadi butuh waktu untuk IKN ini berfungsi sepenuhnya sebagai ibu kota. Sekarang itu kalau kita lihat apa yang ada di sana itu belum menjadi sebuah kota, baru menjadi sebuah kompleks perkantoran. Kompleks perkantoran pun belum lengkap kan sebenarnya. Belum lengkap. Seluruh kementerian udah di situ. Ininya kementerian Belum ada. Belum ada. Baru 4 kantor Kemenko. Jadi Menko-nya baru dibangun, kantor Menko-nya, kantor menterinya. Nanti kantor-kantor menterinya di bawah itu mungkin saya nggak tahu gimana caranya ya. Tapi dari progres yang saya ikuti hampir tiap hari belum ada kantor-kantor kementerian khusus gitu yang dibangun. Oke, jadi dari fasilitas untuk ASN belum ada. Belum memadai. Fasilitas untuk perkantoran itu belum memungkinkan, Betul. belum memadai. Terus katanya Agus ini mau bikin proklamasi di sana. Nah itu kan tadinya Pak Jokowi Kemerdekaan. bilang merencanakan untuk pindah bulan Juli, ya kan? Dan harapan dia ketika dia pindah, ASN juga pada pindah. Kan nggak mau lah dia tinggal sendiri gitu. Nah, tapi rumah susun untuk ASN belum selesai. Jadi Jadi ditunda. ASN-nya itu akan dipindahkan bulan September. Nah, kan butuh orang untuk menghadiri upacara. Jadi kemungkinan ada ratusan atau mungkin ribuan ASN dari Jakarta itu akan diterbangkan ke Balikpapan, lalu kemudian nginap di hotel-hotel untuk mengikuti upacara tanggal 17 Agustus 2024. tapi kan dalam sejarah 17 Agustusan yang datang ke istana cuma para menteri, pejabat-pejabat, bukan ASN. ASN itu di kantornya masing-masing, Bos. Iya, tapi kan butuh orang lah, butuh semacam. Karena dia mau bikin teater ya. Oh jadi iya, panggung. karena lapangan upacaranya itu udah desain cukup mewah gitu. Gitu. Jadi ini lapangan upacara, ini istana presiden, kantornya di atas yang bentuknya kayak burung Garuda itu. Ini yang dikejar sekarang untuk segera diselesaikan. Oh, dia mau tampilan lah yang akan dikejar. Ya, ini Bukan, ada ya. ya. Jadi dia mau menciptakan satu momen bahwa inilah puncak keberhasilan Jokowi sebagai seorang pemimpin Indonesia selama 10 tahun. Poinnya cuma ini. Ya. Tampilan jadi cuma Ya. tampilan Oh, doang. Ya. Show. Jadi dia inilah legasi saya gitu, walaupun cuma segini. Belum tentu legasi. menurut Ya. saya. Belum tentu legasi. Betul. Iya kan? Tergantung Prabowo-nya juga. Cuman hawa nafsu saja. Semua yang sudah direncanakan harus dilaksanakan sebelum dia lengser dan longsor. Betul. Itu kalau menurut bacaan saya. Ya. Sekarang kita mencoba Ya. memisahkan antara pemindahan ibu kota dengan ada aktivitas pembangunan di sana. Ya. Kalau 47 tower, setiap tower 40.000 itu kan kurang lebih sekitar 2.200 lah ya, 2.200. Nah, pertanyaan yang pertama, ini apakah membuat satu tempat untuk migrasi ya, Ya. atau akan membuat sebuah ibu kota? Apakah hanya dia cuma akan tinggal? Di Ngantornya fasilitas. di mana? Ya. Kerjanya di mana? Rapatnya di mana? Segalanya di mana nanti? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Nah, kalau seandainya berpikir secara jernih, karena ini memindahkan sebuah ibu kota yang walaupun ya secara ininya sudah tidak pas ya, ibu kota dibangun tanpa ada sejarah di satu tempat. Kenapa sih? Kalau seandainya ini dibangun dengan timeline yang benar, jangka waktu yang benar, Ya. dan semuanya bisa terselesaikan. Jadi pada satu kesempatan ini, mau kasih bocoran, bukan bocoran halus nih. Saya ngobrol dengan Menteri PUPR. Kan beliau nih yang paling berambisi, yang paling yakin bisa gitu. Nah, di situ saya ngobrol, saya tanya, bahkan dia menyampaikan bahwa 17 Agustus upacara kenegaraan nanti akan di IKN.
Dan saya orang pertama yang akan menteri yang akan tinggal di IKN. Wow, saya bilang, Keren. kalau soal tinggal gampang Mas, saya bilang. Tapi pertanyaan tinggal sampai di sana itu untuk apa? Kalau Zul tadi bilang, Ya. yang dibangun baru 4 kantor Menko. Makanya, Menko Gaya. makanya sekarang ini kan jadi ini apa ya, pola-pola pemikiran seperti yang saya dengar kemarin, seolah-olah kayak marah menyatakan bahwa PSN kenapa lambat tidak jalan. Jadi kayak semua ini mau dipaksakan sebelum dia berhenti, sebelum next year. Jadi seolah-olah ada satu komitmen kesepakatan kepada pihak-pihak tertentu, oligarki atau investor, bahwa apa yang udah disepakati, yang dilakukan deal ini udah jalanin semua sama dia. Ya. Ini bahaya sekali, negara digadaikan dengan cara begini nggak bagus. Kalau menurut saya, iya kan? Nah, belum lagi pertanyaan, apa ia mau pindah semua? Nah, ini gimana nih menurut? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau ketika pemerintah pusat sudah mencanangkan pemindahan ibu kota, tentu seluruh birokrasi itu akan diikutkan. Tapi tentu saja pasti ada resistensi juga di dalam. Bahkan mungkin pada kelas eselon juga pasti adalah pejabat-pejabat yang enggan untuk pindah gitu kan. Tapi mungkin masalah yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya ketika pemindahan ini terjadi, migrasi atau relokasi seluruh sistem pemerintahan itu berlangsung secara sistematis, dan kemudian akhirnya membentuk IKN sebagai sebuah kota yang benar-benar berfungsi berfungsi efektif gitu. Masalahnya adalah Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang sedang atau pernah memindahkan ibu kota. Sudah banyak negara-negara lain, dan tidak semua negara yang memindahkan ibu kota itu punya pengalaman yang bagus, ya kan? Salah satunya Brasilia, ya. Brazil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia tahun 60-an. Dan sama seperti Pak Jokowi, Presiden Kubitschek pada saat itu menggunakan argumen bahwa ibu kota perlu dipindahkan supaya terjadi pemerataan dan sebagainya. Lalu kemudian kita pindahkan ke tengah hutan, ya. Tahun berapa tuh? Itu tahun 60-an, Mas. Jadi argumennya Pak Jokowi sebenarnya old fashion. Waduh. Dipakai kan? Udah usang. Udah sangat usang itu, ya kan? Bedanya Presiden Kubitschek di Brasil pada saat itu dengan Jokowi itu cuma satu. Pak Kubitschek itu tidak mendorong anaknya jadi wakil presiden gitu. Jadi Mesir katanya contoh bagus juga. Mesir itu sekarang sedang menyelesaikan pembangunan kota baru, tapi mereka tidak sebut sebagai itu ibu kota, New Administrative City. Itu jaraknya 50 km dari Kairo, ya. Dan tadinya biaya pembangunannya itu cuma sekitar 30 miliar US dollar. Jadi sekitar 300-400 triliun. Membengkak naik 40, membengkak naik 50, sekarang sampai 58 miliar US dollar. Jadi sekitar 800 triliun. Dan itu belum selesai. Tapi mereka masih mending, kenapa? Karena mereka mendapatkan investasi dari Cina. Ya kan? Sementara IKN sampai sekarang belum ada investasi skala besar gitu dari negara-negara lain gitu. Jadi Mesir ini masih beruntung. Cuma kemudian tetap mereka kekurangan duit, dan akhirnya Jenderal Sisi itu menaikkan pajak dan akhirnya menyusahkan seluruh warga Mesir. Gitu. Itu tadi di awal pernyataan sebelum kita pindah ke Jakarta nih, Zulfikar mengatakan Pak Prabowo agak enggan. Dari mana indikator agak enggan? Sebenarnya kan ini udah ada berita ya beredar lah ya dari berbagai sumber gitu. Tapi menurut saya masuk akal kalau dia agak enggan, karena dia ingin supaya kabinetnya itu bekerja benar-benar efektif gitu, ya kan? Sementara kalau misalnya pemerintahannya itu harus dipindahkan pelan-pelan ke IKN, dia akan kehilangan konsentrasi. Kehilangan konsentrasi minimal 2 tahun, kabinetnya bukan bekerja, malah tata barang pindah. Nah, belum lagi kita bicara sumber daya. Itu ongkosnya akan jauh lebih mahal, karena ada yang sudah pindah, ada yang belum, dan mereka harus koordinasi. Lalu kemudian akan ada orang yang harus pulang pergi Jakarta, IKN dan sebagainya gitu. Ya, jadi sangat tidak efisien. Saya khawatir ini jebakan. Pak Prabowo dibuat untuk tidak sukses. Karena begitu dia harus menjalankan pemerintahan dengan seluruh janjinya, terus kemudian dia harus menghadapi proses transisi pemindahan. Makanya menurut saya masuk akal kalau kita dengar kabar bahwa dia ingin Gibran yang pindah ke sana sementara dia tetap di Jakarta gitu. Cerdas. Ya kan? Dan keluarganya.
Dari keluarganya Bagus. gitu. Gitu. Jadi Gibran aja di sana IKN. Dan lagian kan legasi dari bapaknya juga kan. Jadi biarin aja dia ngurus IKN gitu, Gibran ngurus IKN. Pak Prabowo konsentrasi Jakarta, berurusan sama makan siang gratis, kemudian hilirisasi dan sebagainya gitu. Karena fasilitas yang ada di IKN itu masih sangat terbatas gitu. Bukannya Gibran harus mengurus Jakarta dan kota-kota di sekitarnya melalui undang-undang daerah khusus Jakarta? Enggak. Mau jadi pembina. Kalau kita baca di undang RUU DKJ ya kan, nanti Dewan Aglomerasi itu akan dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk oleh presiden. Dan itu bukannya wakil presiden? Bukan. Nah, Belum nggak spesifik bilang Pak belum. belum. Jadi kita tinggal tunggu Pak Prabowo mau tunjuk siapa. Ya kan. Jadi kalau Mas Gibran sudah ditunjuk ke IKN, nggak mungkin juga ditunjuk Iya. yang DKI. Jangan. Iya. bagus gitu. Iya. Ya kita nggak setiap hari kayak Gibran ini. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya, undang-undang DKJ ini punya impact yang luar biasa sebenarnya terhadap Jakarta. Nah, kalau gitu kita balik ke Ya, Jakarta. kita ngomong Jakarta. Kita balik ke Jakarta. Apa Nggak tantangan menang. Jakarta? Bicara IKN itu. IKN masa lalu. Iya masalah. Masih masalah. Masa lalu dan Ya. masa yang akan datang yang nggak Ada akan lagi jadi kalau- masalah. Ya. Kalau masa lalu nggak, Masya Ya. Allah. Ya. Mas Bayu udah baca RUU DKJ? Belum. Pak Yusuf udah? Belum. Sepintas nggak banyak. Oke. Jadi ada beberapa inilah ya poin penting gitu, termasuk tentunya pemilihan gubernur yang tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung 50% plus 1. Jadi ini nggak ada yang berubah di situ. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya poin-poin yang ada di RUU DKJ ini sebenarnya ironis. Kenapa? 50% per satu ya. 50% plus 1. Iya, itu pemilihan. Jadi akan ada 2 putaran. Kalau misalnya Oh tetap ya. Kalau nggak ada, kalau tidak menang 50% per 1, maka ada putaran kedua. Nah, Ya sama dengan yang lama tadi. Nah, ironi yang saya lihat di DKJ ini adalah bahwa alasan utama untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur kan sebenarnya untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi kan. Tapi kalau kita lihat dan baca RUU DKJ ini, dia justru memperkuat dan akan memperbesar kapasitas ekonomi Jakarta. Pertemuan. Karena Jakarta itu akan dilihat sebagai sebuah sistem aglomerasi. Ya. Jadi Jakarta dipimpin oleh gubernur, ya kan? Lalu kemudian ada aglomerasi yang mencakup tidak hanya daerah-daerah tradisional seperti Bogor, Depok, Tangsel ya, tapi udah sampai Tangerang, sampai Cianjur, sampai Bekasi. Dan apapun yang terjadi di Jakarta, semua ini akan mengikuti iramanya gitu. Dan itu sebenarnya pertama menjelaskan konsolidasi ide antara IKN dan DKJ nggak nyambung. Nggak nyambung. Memang nggak nyambung. Dan sekarang bingung-bingung sendiri. Sana mau digedein, malah mengecil, sini mau Benar. dikecil, malah mengecil. Jadi benar Pak Yusuf. Jadi di sana akan tetap kecil, di sini akan semakin membesar. Jakarta akan semakin membesar. Sekarang itu APBD Jakarta itu sekitar 80 triliun, ya kan? Kalau kita bandingkan 4 kota, ya, atau 5 kota di seluruh Asia Tenggara yang paling besar, Jakarta itulah kota yang paling kaya dari aspek PDB, GDP-nya ya, gross domestic product. Gitu. Kalau kita bandingkan Jakarta sama Bangkok, sama Manila, sama KL itu nggak ada apa-apanya.